Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Syahidina al-kiram, para pemirsa jamaah Masjid Baitul Mukminin Jombang, merespon pertanyaan yang ada tentang bagaimana sikap kita menghadapi pelecehan kekasih kita Hadratur Rasul Muhammad SAW yang terjadi hari-hari ini. Maka untuk menjawab itu, kami membaca dalam Irsyadus Syari, yaitu kumpulan karya-karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Di sana ada satu kitab yang diberi nama Al-Inhad. Al-Inhad ini adalah semacam laporan singkat tentang muktamar yang ke-14 di Magelang. Dan di Al-Inhad ini ada sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yaitu pada tahun 1939. Dan di antara sambutan ini adalah respon beliau terhadap pelecehan kepada Hadratur Rasul Muhammad SAW. Pertama, beliau menyatakan kejadian ini adalah mu'lim. Kejadian sebenarnya adalah menyakitkan, haqqan, sungguh benar-benar menyakitkan, meremukkan perasaan, memukul berat perasaan kita karena kekasih kita dilecehkan seperti itu. Yang kedua, beliau mengambil langkah konkret saat itu, yaitu mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda saat itu untuk membuat peraturan perlindungan terhadap simbol-simbol agama, seperti melindungi kehormatan Hadratur Rasul Muhammad dari segala macam bentuk pelecehan-pelecehan yang ada. Itu yang dilakukan oleh Hadratus Syekh saat itu. Dan saya melihat hari ini Al-Azhar di Mesir sana melakukan hal yang sama untuk merespon apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis, yaitu mengusulkan adanya undang-undang internasional yang melindungi semua simbol-simbol agama. Dan menurut saya ini adalah langkah yang konkret, langkah yang masuk akal, dan langkah yang akan berefek lebih panjang dibanding sekedar boikot, dibanding sekedar luapan-luapan emosi yang ada. Kalau langkah ini berhasil, maka siapapun dan kapanpun serta dimanapun melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol agama, maka ini akan menjadi pelanggaran undang-undang internasional. Layaknya Hadratus Syekh dulu mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membuat aturan seperti itu. Musyahidin al-kiram, di samping mengusulkan adanya undang-undang pelindungan terhadap simbol-simbol agama, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam sambutannya menyerukan kepada kita beberapa hal sebagai internal umat muslim. Yang pertama adalah menghadapi segala krisis yang ada, menghadapi segala polemik yang ada, Hadratus Syekh menekankan kepada kita untuk bersatu, saling mencintai, memperkuat ukhuwah di antara kita. Karena dengan persatuan ini, kekuatan umat muslim akan menjadi hebat. Digambarkan Hadratus Syekh, idealnya ukhuwah kita ini adalah seperti al-jasad al-wahid yang diambil dari hadis. Jika ada satu yang sakit, maka semua merasa sakit, bil huma was sahri. Semua merasa panas dan semua tidak bisa tidur dengan tenang. Inilah yang perlu kita bangun hari ini. Namun realita hari ini menunjukkan bahwasanya ukhuwah kita belum begitu kuat. Sesama muslim kita lihat di dunia medsos hari ini saling mencerca, saling menjatuhkan dengan semangat yang sama, semangat mencintai Hadratur Rasul, tapi dengan perilaku yang sangat dibenci oleh Hadratur Rasul, yaitu perpecahan, permusuhan di antara umat muslim sendiri. Maka ukhuwah ini menjadi poin pertama yang ditawarkan oleh Hadratus Syekh, dianjurkan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari untuk menjawab semua polemik yang ada. Yang kedua, Hadratus Syekh mengingatkan kita semua dalam semua aktivitas yang kita lakukan, semua pembelaan yang kita lakukan kepada Hadratur Rasul,
harus diiringi dengan al-ikhlas, harus diiringi dengan shafa'un niyah, niat yang tulus, niat yang bersih. Dan yang ketiga, Hadratus Syekh mengatakan at-tarafu', menghindari kepentingan-kepentingan duniawi. Maka mari kita membersihkan niat kita dalam membela Hadratus Rasul. Jangan sampai ada tendensi politik, tendensi golongan, ingin menjatuhkan golongan yang satu, mengunggulkan golongan yang lain, padahal kita adalah sesama umat Islam. Musyahidin al-kiram, melihat Al-Azhar sebenarnya yang saya katakan tadi, di samping Al-Azhar ini menempuh jalan untuk mengusulkan undang-undang internasional terhadap perlindungan simbol-simbol agama, Al-Azhar juga membuka karya tulis ilmiah berskala internasional dengan tema menampilkan peran dan kontribusi Hadratus Rasul Muhammad sebagai pemersatu, sebagai Nabi Rahmah. Ini adalah jawaban dunia internasional terhadap apa yang diucapkan oleh Presiden Prancis itu. Di samping itu, Al-Azhar juga membuat platform global platform dalam situs Al-Azhar untuk memperkenalkan bagaimana saksiyah, bagaimana akhlak, bagaimana kepribadian Hadratus Rasul Muhammad SAW. Mungkin langkah yang diambil Al-Azhar ini menjadi inisiatif bagi kita semua. Bagaimana peran kita untuk mengenalkan Hadratus Rasul kepada halayak ramai. Bagaimana kita menunjukkan ajaran Hadratus Rasul dengan perangai yang baik, sehingga mereka benar-benar mengenal Hadratus Rasul. Dan andaikan mereka mengenal Hadratus Rasul, maka mustahil mereka melakukan pelecehan-pelecehan yang ada. Maka empati kita, emosional kita memang dituntut karena Nabi kita dihina. Tapi wujud dari emosi itu, wujud dari pembelaan itu, marilah kita tata, marilah kita jaga dengan cara meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dengan cara ikhlas dalam beramal, dan dengan cara menghindari kepentingan-kepentingan duniawi yang ada. Inilah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh dan sangat berhubungan, sangat cocok dengan apa yang dilakukan oleh Al-Azhar hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dalam beribadah, diberi kecintaan kepada Hadratus Rasul, sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.